Coba bayangin deh, Anda terbangun di dunia yang bener-bener asing. Gitu, langitnya tuh perpaduan biru gelap sama ungu, terus ada bintang-bintang yang kayak nari-nari di atas sana. Visual yang lumayan bikin merinding ya sebenarnya. Bener banget. Terus udaranya itu bau tanah basah kecampur rempah, sama ada sensasi setruman listrik statis gitu di kulit Anda. Dan yang paling gila, Anda itu nggak punya pertahanan apa-apa, cuma ada satu buku di telapak tangan Anda yang tiba-tiba ngeluarin hawa panas. Nah ini nih, panas dari buku ini tuh krusial banget di ceritanya. Iya, makanya hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu bagian paling epik dari novel Cahaya di Antara Dua Dunia, khususnya yang bagian 3 ya, tentang dunia yang tersembunyi. Kita mau lihat gimana sih sebuah alam semesta itu bisa beroperasi cuma pakai kondisi psikologis sebagai hukum fisikanya. Menariknya ya, sistem fisika di dunia ini tuh langsung bereaksi gitu pas tokoh utamanya si Raffi nginjekin kaki di tanah. Tanahnya itu kayak pasir basah gitu. Terus ada sosok-sosok bayangan tinggi yang ngawasin dia dari jauh. Oh, yang pas ada suara gaib itu kan? Yang ngasih peringatan kalau setiap langkah yang dia ambil bakal ngerubah keseimbangan dunia itu? Betul sekali. Dan persis setelah suara itu muncul, kitab Al-Fatihah yang dipegang Raffi ini tiba-tiba bersinar terang. Terus munculin ayat tentang niat. Dan di situ Raffi mutusin buat tetap maju demi nyelamatin orang-orang yang dia sayang. Ini jujur ngingetin saya sama sistem keamanan biometrik sih. Kayak, kalau di dunia nyata kan kita pakai sidik jari ya. Tapi dunia alien ini malah mendai niat terdalamnya Raffi. Kalau niatnya nggak murni ya sistemnya langsung nolak. Tapi saya agak penasaran deh, gimana persisnya buku itu bisa ngerespon secara fisik sampai ngeluarin hawa panas gitu? Jadi gini, panas itu sebenarnya adalah friksi. Kayak gesekan antara realitas dunia asing tersebut sama batinnya si Raffi. Di dimensi ini, spiritualitas dan niat itu punya massa dan energi beneran. Oh wow, berarti bukan sekedar sihir biasa ya? Sama sekali bukan. Buku itu tuh nggak ngehasilin panas dari sihir dari luar gitu. Dia lebih berfungsi kayak konduktor aja. Jadi waktu si Raffi ini bener-bener membulatkan tekadnya tanpa pamrih, energi psikologis dia tuh disalurin lewat buku itu. Ini ngebuktiin kalau fondasi mentalnya udah valid sebelum realitas di sekitarnya ngizinin dia buat melangkah maju. Oke, saya mulai paham. Berarti karena niatnya murni, realitasnya ngasih jalan ya. Makanya tanahnya tiba-tiba berubah jadi jembatan cahaya tipis di atas jurang yang dalam banget itu. Tapi tunggu dulu deh, kalau sistemnya udah nerima Raffi, kenapa pas di jembatan itu malah muncul makhluk raksasa hitam matanya merah gitu? Bukannya dia udah lolos verifikasi niat ya? Mentalnya mulai diukur beneran. Oh, jadi makhluk hitam itu bukan monster fisik yang mau makan badan Raffi gitu ya. Dia lebih nyerang ke pikirannya kan dengan ngebisikin keraguan-keraguan gitu. 100% benar. Makhluk itu sebenarnya anomali sistem aja, yang makannya itu keraguan. Di dunia yang dibentuk sama fondasi niat, keraguan itu ibarat virus yang bisa ngancurin keseimbangan. Makanya, suara gaib di awal tadi ngewanti-wanti banget. Satu langkah salah sedikit aja, semuanya bisa hancur. Masuk akal sih. Jadi pas makhluk itu ngebisikin hal-hal negatif, dia tuh lagi nyoba ngehack kode niatnya Raffi dari dalam ya. Terus Raffi kan ngangkat bukunya tuh. Terus bukunya mancarin huruf-huruf emas yang bikin makhluknya mundur. Berarti itu bukan tembakan laser ajaib gitu dong? Bukan. Huruf-huruf emas itu fungsinya buat balikin stabilitas sistem yang sempat goyang. Secara mekanis, kepastian mutlak yang dikeluarin Raffi lewat buku itu berhasil netralin frekuensi keraguan dari si makhluk bayangan. Oh jadi makhluknya nggak mati ya? Enggak dibunuh. Dia cuma terurai sendiri aja karena dia emang nggak bisa eksis di ruang yang udah dipenuhi sama kepastian psikologis yang sangat padat. Cahaya emas di situ tuh, wujud fisik dari keteguhan hati yang memaksakan aturannya sendiri ke realitas tersebut. Wah gila merinding sih dengernya. Dan setelah dia berhasil ngalahin keraguan ini, pandangan Raffi kan jadi makin jelas ya. Dia akhirnya bisa ngelihat tujuannya. Sebuah kota yang bercahaya samar-samar gitu, menaranya melengkung, terus gedung-gedungnya tuh kayak hidup. Tapi di momen inilah pencerahan yang sesungguhnya terjadi. Raffi akhirnya sadar sesuatu yang ngeri banget. Bahwa ini bukan sekedar kunci buat buka gerbang ke dimensi lain, tapi buku itu adalah ujian dari dunia itu sendiri kan? Tepat sekali. Kesadaran ini tuh inti dari seluruh mekanika dunia tersebut. Buku itu sebenarnya instrumen penguji yang terus-terusan mantau Raffi secara aktif. Dan bayangan-bayangan ngeri Fadi itu nggak benar-benar hancur. Mereka cuma mundur dan terus ngikutin dia dari belakang. Kayak nunggu momen pas Raffi lengah ya.
Ibaratnya tuh, Anda ngira Anda nemu peta yang bakal mandu Anda ke tempat yang aman. Ternyata peta itu sendiri adalah sang penguji yang terus merhatiin detak jantung dan ketakutan Anda di tiap inci perjalanan. Sekali aja Anda ragu, peta itu yang bakal manggil bayangan-bayangan itu balik. Analogi yang pas banget. Bayangan di belakangnya itu murni manifestasi dari potensi kegagalannya Raffi sendiri. Perjalanan ke kota bercahaya itu kan masih jauh banget. Dan alat yang nyelamatin dia, ini adalah alat yang sama yang nuntut kesempurnaan mental dia tanpa henti. Bener-bener nggak ada ruang buat kemunafikan ya di dunia itu. Dan ini menurut saya relevan banget sih buat kita semua. Sering banget kan kita ngerasa pengetahuan atau alat yang kita pakai buat ngadepin tantangan hidup itu ada di bawah kendali kita. Padahal tanpa kita sadari, cara kita pakai alat itu justru lagi nguji niat dan keteguhan kita yang sebenarnya. Karena ancaman terbesar dalam suatu perjalanan itu jarang banget datang dari luar. Iya betul, ancaman paling bahaya justru datang dari retakan kecil pada tekad di dalam diri kita sendiri. Nah buat Anda yang dengerin ini, coba deh renungin bentar. Kalau Anda dikasih sebuah kunci ajaib yang bisa ngebuka pintu ke dunia baru yang luar biasa, tapi kunci itu bakal terus-terusan nge-expose dan nguji ketakutan, serta niat terdalam Anda di setiap detik Anda muternya, apakah Anda masih berani buat masuk?